Ingat, yang terbaik pastilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan catatannya lagi, kalau kita baca sholawat, lihat dulu maknanya, gitu. Jadi jangan asal ucap, kita paham nggak? Gitu. Maka nggak boleh Ustadz lebih dari, ya boleh, nggak apa-apa, silakan, boleh. Tapi kita nggak matok, harus 1000 kali. Kalau 1000 kali nanti, masya Allah berdoa langsung diterima. Nah, dari mana itu? Gitu. Bahwa kemudian berzikirlah sebanyak-banyaknya, iya. Tapi kita nggak patok dengan angka-angka, kecuali memang itu berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ad-da'i bi imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Saya ingin menyampaikan yang jelas-jelas saja. Sholawat itu pertama, bersolawatlah kepada Nabi yang jelas diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholawat yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang sudah kita hafal, sholawat yang kita baca saat salat, dan itu langsung diajarkan oleh Nabi. Karena sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau salam kami sudah tahu. Kan kita memang diperintahkan oleh Allah untuk salam kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita diperintahkan untuk salam. Nah, kalau salam sudah tahu, assalamu alayka ya Rasulullah, ya kan? Maka nanti kalau kita ke Masjid Nabawi itu lewat kuburan Nabi, silakan untuk mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, dan juga kepada Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Lalu kemudian bersolawat. Gimana solawatnya? Nabi ngajarin ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan solawat al-Ibrahimiyah. Hafal semua kan? Gampang kan? Nah ini pilih yang gampang ini. Inilah solawat yang paling utama, karena ini yang diajarkan oleh Nabi. Gitu. Ini yang paling utama. Karena yang paling utama, yang paling baik tentu yang diajarkan oleh Nabi. Adakah ajaran yang lebih baik kira-kira daripada yang diajarkan oleh Nabi? Ada nggak? Pikiran kita. Mungkinkah ada orang lain yang mengajarkan lebih baik daripada yang diajarkan Nabi? Ayo, mikir kita. Ya tentu nggak ada. Yang diajarkan Nabi pasti itulah yang terbaik. Fa inna khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat yang terbaik. Kedua, silakan bersolawat dengan salawat-salawat yang memang itu benar, nggak ada masalah. Misalnya, ya ketika kita, karena mau singkat ya, mau cepat, dan memang disebutkan siapa yang mendengar Nabi Muhammad disebut, lu kok nggak bersolawat, itu orang bakhil. Maka hendaknya kita bersolawat juga, yaitu dengan solawat yang cepat, sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada sallallahu, bisa Allahumma salli wa sallim ala nabi, bisa sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ada ucapan sallallahu, itu fi'il madhi, itu kalau disambung begitu namanya doa. Semoga Allah memberikan salawat, gitu. Jadi semoga Allah ya, bukan kita yang ngasih salawat kepada Nabi ya. Kita nggak bisa. Kita doakan semoga Allah memberikan salawat, kesejahteraan, keberkahan, keselamatan, kedamaian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Jadi ada kalimat sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Intinya di situ. Lalu kemudian ada salawat-salawat yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya silakan saja. Tapi ingat, yang terbaik pastilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan catatannya lagi, kalau kita baca sholawat, lihat dulu maknanya, gitu. Jadi jangan asal ucap, kita paham nggak? Gitu. Nah, itu apa tadi? Ada sholawat apa tadi?
Ya coba itu dibuka dulu, terus kita paham nggak? Gitu kira-kira. Kita paham nggak? Gitu. Kalau nggak paham, ambil aja lah yang paham saja. Yang Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak usah ngada-ngada, gitu. Ya nggak usah ngada-ngada. Tapi itu ada yang begitu ya, biarlah. Mungkin dia paham. Jadi saya ingin ngajak kita itu beragama atas dasar pemahaman. Kalau belum paham dan itu juga nggak diajarkan Nabi, kita nggak perlu terlalu memaksakan diri, nggak perlu takaluf tadi. Ketika ditanya apa salawat kulub Nabi itu apa, nggak tahu. Kan nggak tahu kan? Ya sudah kalau nggak tahu. Apa salawat Naria itu apa? Nggak tahu saya. Lah nggak tahu udah baca aja yang tahu. Gitu. Nggak usah takaluf. Gitu. Tapi itu Ustaz itu melakukan, ya nggak apa-apa, dia tahu. Mungkin gitu. Wallahualam, saya sendiri tidak mengamalkannya. Kenapa? Ya nggak diajarkan oleh Nabi. Yang kedua kayaknya agak sulit untuk dipahami gitu. Dan tadi kemudian kita bisa terjebak, kalau nggak tahu itu bisa terjebak kepada kultus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak boleh. Iyyakum wal ghulu, jangan kamu berlebih-lebihan, katanya. Jadi Nabi sendiri sudah mewanti jangan berlebih-lebihan terhadap aku. Dan Nabi menunjukkan Nabi itu paling suka kalau disebut Rasulullah wa abduhu. Itu yang suka disebut. Nabi suka disebut. Nabi nggak suka dipuji dengan puji-pujian yang melampaui batas. Demikian. Jelas? Ya. Saya nggak tahu kalau di kampung saya itu kan ada, kalau kita dari Pak Kiai atau Ustaz, saya kasih amalan ini baca 1000 kali, sekian kali. Itu memang diajarkan sama Rasul atau tidak? Mohon maaf Pak, ini kejahatan di masyarakat seperti itu Pak Ustaz. Yeah. Kalau kita sebagai orang yang istilahnya bodoh lah masalah itu, karena yang ngomongnya Kiai kita ikut saja gitu Pak Ustaz. Yeah. Itu terima kasih Pak penjelasannya. Iya. Kalau tanya, silakan tanya sekalian dalilnya. Pak Ustadz, apa zikir yang paling utama? Ini baca 1000 kali. Tolong Pak Ustadz, mana dalilnya? Gitu. Tanya, gitu. Ya, tanya. Nah, kalau ada dalilnya ditunjukkan, oh ini Sahih Bukhari, misalnya ini, ya silakan. Tapi kalau nggak ada dalilnya nggak usah. Jadi kita tanya mana yang diajarkan oleh Nabi, gitu. Nah betul nggak bahwa zikir itu 1000 kali begini-begini? Itu karangan siapa Pak Ustadz? Gitu. Tanya dulu. Ini petunjuk Nabi atau karangan Pak Ustadz sendiri? Gitu. Ya, saya sarankan begitu. Nggak apa-apa, tanya dalil. Hari ini ya perlu kita tanya dalil itu. Sama dengan tanya ayat. Pak Ustadz, ini apa? Ini hukumnya haram ya? Kalau haram mana ayatnya Pak Ustadz? Gitu. Karena kita nggak boleh mengatakan ini halal haram tanpa dalil, gitu. Kalau dalil keutamaan tahlil itu banyak, jelas. Afdhalul dzikr la ilaha illallah, jelas ada. Termasuk juga siapa yang akhir kalimatnya itu la ilaha illallah masuk surga, iya. Termasuk keutamaan tasbih, iya. 33 kali ada. Tapi kalau 44 kayaknya nggak ketemu saya. Adanya 33 gitu. Ada yang 33. Tapi apakah nggak boleh Ustadz lebih dari? Ya boleh, nggak apa-apa, silakan. Boleh. Tapi kita nggak matok harus 1000 kali. Kalau 1000 kali nanti masya Allah berdoa langsung diterima. Nah, dari mana itu? Gitu. Bahwa kemudian berzikirlah sebanyak-banyaknya, iya. Tapi kita nggak patok dengan angka-angka kecuali memang itu berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi nggak usah mengada-ngada, itu. Demikian.